Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Pagi ini sharing daripada firman yang akan saya bawakan saudara, ya, saya berikan judul yaitu jangankan saudara dan saya, Yesus pun pernah mengalami yang namanya goncangan. Haleluya. Saudara buka Alkitab saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari terjemahan firman Allah yang hidup, karena saya percaya terjemahan barunya kita sudah hafal saudara. Ya, firman Allah yang hidupnya berkata, Matius 26, 38 dan 40. Alkitab berkata, kemudian ia berkata kepada mereka, siapa mereka saudara? Murid-muridnya. Sedang apa murid-muridnya saudara? Kita akan selidiki saudara. Dia berkata kepada mereka, jiwaku hancur karena sedih sehingga akan mati rasanya. Tinggallah di sini, berjagalah dengan aku, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Ayat 40-nya dikatakan, kemudian Yesus kembali kepada ketiga orang muridnya dan didapatinya, ya, mereka tertidur. Dia katakan saudara kepada Petrus, Petrus katanya, tidak dapatkah engkau berjaga dengan aku 1 jam saja, saudaraku yang kasih. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ternyata Yesus pernah juga tergoncang. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi ini, saudara, yang tergoncang itu roh apa jiwa, saudara? Haleluya. Kenapa saudara? Roh itu ada persekutuan, ada pewahyuan, ada hati nurani. Sementara jiwa, saudara, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Yesus yang tergoncang adalah jiwanya, bukan rohnya, saudara. Karena peristiwa Getsemani begitu menakutkan dan dia katakan, pengen mati rasanya, saudaraku yang kasih. Haleluya. Sama dengan yang kita rasakan hari-hari ini, saudara. Tapi tahukah saudara, saya pelajari ayat ini yang membuat Yesus semakin sedih. Ternyata begini. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih, saya ulangi, yang membuat hati Yesus semakin pilu dan sedih, saudara, ternyata waktu dia mengalami goncangan, apa yang dia rasakan, komunitasnya, saudara, tidak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Karena apa? Terbukti mereka tidur, Yesus lagi gusar, saudaraku yang kasih. Makanya saya katakan begini, saudara, yang paling dahsyat, saudara, dalam dunia ini bukan goncangannya, bukan masalahnya. Yang paling dahsyat, saudaraku yang kasih, adalah apa, saudara? Ketika ada goncangan, saudara, dalam komunitas saudara, saudara tertidur. Itu yang paling masalah, Bapak Ibu yang kekasih. Makanya saudara, kerajaan Allah itu bicara komunitas. Makanya Lukas 17, 20-21 berkata, ya, ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, di manakah kerajaan Allah itu? Yesus berkata, kerajaan Allah bukan di sana atau di sini, tapi sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, saudaraku yang kasih. Haleluya. Jadi satu komunitas ketika menempatkan Allah menjadi raja dan penguasa, saudara, dan memerintah atas komunitas itu, di situ ada kerajaan Allah, saudara. Makanya Matius 6 ayat 33 bahasa Indonesia sehari-harinya dikatakan, saudara, usahakan Allah memerintah hidupmu, yang lain akan ditambahkan, saudara. Jadi saudara, yang paling mengerikan ketika komunitas mengalami goncangan, saudara, mengalami masalah anggota komunitas, ada yang tidur dan cuek, saudaraku yang kasih. Haleluya. Makanya hari ini saya mau berkata kepada kita semua, ketika ada goncangan dalam komunitas saudara, seharusnya bukan gereja yang menyelesaikan, tapi ada komunitas kerajaan Allah, saudara, yang telah diberikan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu, saudara, yang dikatakan Ibrani. Dan kita percaya kerajaan itu menjadi milik kita. Dan saya percaya, saudara, hari-hari ini kita dicukupkan Tuhan karena ada komunitas yang bertanggung jawab atas komunitas kerajaan Allah yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang kekasih, jangan pernah susah, jangan pernah goncang, karena Yesus pun mengalaminya. Yang terpenting, saudaraku yang kasih, komunitas kuat, keluarga kuat, gereja akan menjadi kuat. Karena saya percaya, saudara, hari-hari ini kalau komunitas saling mencukupkan, maka saudaraku yang kasih, doa Bapa kami, saudara, terjadi dalam kehidupan kita. Apa doa Bapa kami, saudara? Dimulai dengan kata, dikuduskanlah namamu. Kita meminta, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Siapa alatnya pembawa atmosfer itu, saudara? Komunitas kerajaan Allah bagi komunitasnya, saudara. Maka kita akan diberikan makanan yang secukupnya. Ingat,
ya, jemaat mula-mula, mereka memecah-mecah roti, membagi hidup saudaraku yang kasih dalam komunitas, sehingga komunitas itu makin hari makin ditambahkan banyaknya saudaraku yang kasih. Haleluya. Yesus tidak memberikan pencobaan kepada kita. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Dia sudah merasakan saudara bagaimana dicobai. Itulah Allah kita yang dahsyat. Tapi pertanyaannya, siapa saudara yang dipakai untuk membawa atmosfer itu? Yaitu komunitas-komunitas. Mari komunitas-komunitas bergerak untuk memberkati komunitas kita. Ingat sekali lagi saya katakan penutupnya saudara, goncangan itu biasa saudara, masalah itu biasa. Tapi yang paling mengerikan saudara, ketika goncangan dan masalah ada dalam komunitas, ada anggota komunitas yang tertidur. Yesus pernah mengalami goncangan, apalagi saudara dan saya. Dari saya, Royal Purba, buat sahabat Excellent.